Sudah kelihatan? Saya zoom. Nah, ini adalah nomor satu. Coba dijawab. Bentar, kayaknya nggak ini dulu lah. Saya lanjut ke nomor dua aja dulu lah. Nomor dua ini sedikit lebih gampang. Kita mulai dari yang gampang dulu, baru nanti kita menuju yang agak sedikit sulit. Nah, teman-teman, tadi kan saya sudah sampaikan bahwasanya eh, cegah dan atasi radikal, cegah dan atasi radikal sesuai dengan porsi dan wewenang kan? Porsi dan wewenang. Nah, sesuai dengan porsi dan wewenang. Nah, di sini kita lihat dulu siapa dia. Dia adalah pimpinan. Nah, saat ini di divisi yang Anda pimpin ada staf yang dicurigai. Nah, jika itu dicurigai, maka yang kita lakukan adalah pencegahan. Ya, kalau itu masih dicurigai, berarti itu pencegahan, jangan sampai kejadian. Nah, kan, kalau memang udah kejadian, maka atasi. Yang Anda curigai sudah terpapar paham radikalisme. Bagaimana sikap yang Anda ambil? Karena dia pimpinan, maka, nah, kalau masih dicurigai, jangan diberhentikan. Salah yang A, itu jangan diberhentikan. B, mengajak tas tersebut untuk berbicara secara personal. Apakah bisa itu dilakukan? Bisa. Kenapa? Karena dia adalah pimpinan. Nah, ini jelas salah yang C, ya kan? Nah, ada yang jawab E. Nah, nggak harus ke bagian kepegawaian. Kenapa? Karena dia adalah pimpinan. Kalau dia bukan pimpinan, maka misalnya nih, misal contoh saya curiga ada kawan saya yang radikal. Apa yang harus saya lakukan? Saya curiga ada kawan saya yang radikal. Apa yang saya harus lakukan? Saya juga staff, saya bukan pimpinan, saya staff biasa. Maka saya akan melakukan yang E. Karena saya tidak punya kemampuan untuk mengajak dia berbicara secara personal. Karena saya tidak punya kewenangan untuk ikut campur. Tapi saya melaporkan ke bidang kepegawaian untuk mencegah tidak terjadinya hal-hal yang diinginkan. Paham ya? Dipahami ya. Jadi limanya ada di C. 5 di C. 5 ada di B. Alasan 5 ada di B adalah karena dia adalah pimpinan. Kalau dia bukan pimpinan, mungkin dia akan lakukan yang E. Nah, bagaimana kalau seandainya nanti terbukti dia itu radikal? Terbukti dia radikal. Apa yang harus dilakukan? Jika terbukti radikal, berikanlah pembinaan, bukan diberhentikan. Jika terbukti radikal, berikan pembinaan. Ya, berikanlah yang namanya pembinaan. Ya, pembinaan deradikalisasi. Deradikalisasi itu adalah diajarkan supaya otak dia atau pikiran-pikiran dia kembali normal dan tidak radikal lagi. Nah, semoga dipahami. Ini kita cukup kasih poin 5 dan 4 karena yang lain udah salah. Tiganya ada di A. Nah, yang lain udah salah nih. Tiganya ada di A. Ya, ini nilainya 2 dan ini 1. Baik, ada pertanyaan teman-teman sekalian? Ada pertanyaan? Udah tahu ya alasan kenapa jawaban B5? Karena dia pimpinan. Kalau dia bukan pimpinan, dia melakukan seharusnya yang E. Nggak bisa dia panggil gitu. Lanjut? Oke. Ini dia. Ini tadi yang udah agak-agak mirip dengan yang udah kita jawab di pertemuan awal. Di awal-awal tadi. Coba kita bahas ya. Kantor Anda akan mengadakan gathering rutin yang akan diikuti oleh semua karyawan. Salah satu karyawan mengajukan izin karena harus menyiapkan persiapan ibadah perayaan keagamaan. Sebagai manajer HRD, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini berarti kita tidak menghargai dan menghormati dia. Tidak ada toleransi. Dia mau merayakan ibadah keagamaan nih. Izinkan dia. Ya, izinkan dia. Memberikan pengertian kepada karyawan tersebut agar datang gathering terlebih dahulu, baru izin mempersiapkan. Nah, masih maksa juga. Nah, tapi masih ada sedikit inilah. Memberikan kebebasan kepada karyawan untuk bertugas kegiatan mana yang lebih bagus. Nah, menjelaskan pentingnya acara gathering. Nah, masih maksa juga. Jadi kalau kita mau urutkan, kalau ini masih dia paksain, ini nilainya mungkin ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa bukan yang C 5-nya? Memberikan kebebasan kepada karyawan untuk memperoleh keamanan yang layak diikuti. Karena yang pertama adalah, yang C ini kita tidak tegas sebagai pimpinan. Pimpinan itu harus tegas. Jangan memberikan kebebasan, tapi memberikan keputusan. Apa keputusannya?
dan keputusannya itu harus yang toleran. Ini tidak toleran, ini tidak toleran, ini tidak toleran. Nah, keputusan yang toleran ada di E. Selain mengizinkan, dia juga memberikan hak-hak karyawan ini apa? Dia hak butuh informasi, hak butuh tahu apa yang sudah dijalankan tadinya. Dia juga dapat informasi itu, enggak ketinggalan informasi. Jadi dia mendapatkan hak-hak dia. Nah, tapi saya ingatkan teman-teman sekalian, jangan karena kita mau menjalankan ibadah kita sih melanggar aturan. Nah, itu jangan. Kalau ini bukan aturan kan? Ya, ada aturan. Dilarang parkir sembarangan. Nah, kita buru-buru mau pergi sholat, kita parkir di jalan sembarangan sehingga mengganggu orang lain. Nah, itu nggak boleh. Nah, jangan memaksakan kehendak sendiri demi urusan sendiri sehingga mengganggu urusan orang lain. Ingat, jangan memaksakan kehendak sendiri demi urusan sendiri sehingga mengganggu orang lain. Saya adalah seorang guru mengajar teman-teman sekalian. Karena saya berlebihan dalam beragama, ya, misalnya waktu belajar belum habis tapi sudah azan, saya langsung stop. Kita stop sampai di sini ya, karena saya mau sholat dulu. Itu kan mengambil hak teman-teman. Nah, itu nggak boleh, itu berlebihan. Jadi kita tidak boleh beragama dengan mengambil hak-hak orang lain. Ingat, tidak boleh beragama dengan mengambil hak-hak orang lain. Nah, saya akan berikan satu contoh soal, teman-teman boleh jawab ya. Udah kelihatan soalnya, Dania pergi ke supermarket untuk membeli buah-buahan. Karena hari ini adalah hari Minggu, maka harus mengantri untuk membayar. Saat mengantri, tiba-tiba ada orang, ini perhatikan nih, tiba-tiba ada orang menyerobot antrian dengan alasan sedang terburu-buru karena harus mengikuti kegiatan keagamaan. Nah, jika dia meminta izin kepada Dania untuk menyerobot Dania saja, maka izinkan. Mbak, izin ya, saya maju di depan. Mbak, boleh nggak? Karena saya buru-buru mau sholat misalnya. Tapi jika itu Dania saja, ya, karena Dania, oh berarti Dania mau menghormati Bapak ini mau beribadah, boleh. Tapi ini problemnya bukan hanya ke Dania saja, tapi ke semuanya. Ya kan, menyerobot antrian ke semuanya. Berarti dia memaksakan kehendaknya, memaksakan paham dia, memaksakan hak dia, ya, memaksakan urusan dia, paham dia, kepercayaan dia, ya, dengan cara mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain, kemudian apa ya sejenisnya lah, maka itu salah. Kita tidak boleh biarkan. Nah, jawabannya adalah A 5-nya, memarahi orang tersebut karena memberi antrian, ini 4-nya, nggak boleh dibiarkan, ya, sorry. Ini 4. Nah, ini 5. Ini 3. Ini 1. Ini 2. Nah, yang pertama, kenapa kita lakukan yang A? Karena kita meminta secara baik-baik, ngomong baik-baik secara individu. Kalau seandainya dia nggak dengar, maka baru kita butuh petugas keamanan, karena petugas keamanan yang seharusnya melakukan itu. Nah, petugas keamanan yang seharusnya menjaga itu, daripada kita ajak orang lain rame-rame, petugas keamanan, bagusnya. Ya, tunggu. Enggak salah. Maaf teman-teman ya. Ini 5, ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Nah, itu yang tepat. Nah, ada pertanyaan ya. Ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik. Jangan langsung aja orang rame-rame. Jangan. Kita bisa berbicara baik-baik, sampaikan baik-baik. Mana tahu kita sampaikan baik-baik, oh ya nggak jadi. Dia tidak jadi melakukan tindakan radikalnya. Berarti kita berhasil mencegahnya. Hanya dengan kita ngomong baik-baik. Nah, ini tidak perlu dulu petugas keamanan, karena kan bisa berbicara secara individu. Ini wewenangnya kita juga bisa ngomong secara individu. Nggak semuanya harus dilapor ke Satpam kan. Nah,